Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Marvel Rondonowo. Saya mahasiswa jurusan Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan pengertian dari korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan dampak korupsi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruption. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, mengoyahkan, memutar balik atau menyogok. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepribadian pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara, uang perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bentuk-bentuk dari korupsi yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, kedua, suap menyuap, ketiga, penggelapan dalam jabatan, keempat, pemerasan, kelima, perbuatan curang, dan keenam, benturan kepentingan dalam penggandaan, yang ketujuh, gratifikasi. Dampak korupsi bagi bidang ekonomi yaitu penurunan produktivitas, yaitu produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun bila terkena dampak dari korupsi ini. Kedua, menurunnya pendapatan negara dari pajak. Ketiga, meningkatkan utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Keempat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik lagi. Yang keenam, menambah beban dalam transaksi ekonomi. Adanya suap pungli penyelewangan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian, seperti penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Dan ketujuh, ketimpangan pendapatan. Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Berikutnya yaitu dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Dibuktikan dengan konstituen yang baru akan berjalan setelah disuap. Suap dilakukan oleh calon-calon pemimpin partai dalam memenuhi kepentingan pribadi atau partainya saja, sehingga yang diandalkan bukan lagi perihal kemampuan dan kepemimpinan mereka. Selain itu, korupsi telah menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi lagi. Sekian dari saya dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus dari SMA atau SMK,
terus bingung mencari universitas mana, saya dapat merekomendasikan Universitas Pembangunan Indonesia yang sudah terdapat 6 fakultas di dalamnya, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawatan. Bagi teman-teman yang berminat bergabung bersama dengan kami, kalian dapat memilih fakultas dan jurusan yang kalian minati. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.